Pemirsa, menjelang akhir tahun, bencana hidrometeorologi seperti banjir hingga tanah longsor mengancam Indonesia. Selain karena masuknya musim hujan, adanya fenomena badai La Nina juga dapat memicu angin kencang serta naiknya curah hujan hingga 40%. Jika di bulan Oktober ini saja bencana banjir telah terjadi di banyak daerah, maka warga harus lebih waspada di masa puncak La Nina. Bencana hidrometeorologi akibat La Nina mengintai Indonesia. Fenomena La Nina berpotensi memicu curah hujan meningkat hingga 40%, serta terjadinya angin kencang. Pemirsa, peringatan ancaman cuaca ekstrim dan banjir kini datang lebih cepat. Fenomena La Nina yang diprediksi akan menyebabkan curah hujan bulanan di Indonesia meningkat drastis dan menyebabkan atau memicu cuaca ekstrim. Lalu menurut BMKG, anomali iklim global La Nina yang terjadi dan biasanya berlangsung di kisaran 2 hingga 7 tahun kini telah dimulai. Itulah mengapa curah hujan di Indonesia pada bulan Oktober sudah semakin tinggi dan puncaknya ada pada bulan November dan Desember. Menurut BMKG, ibu kota Jakarta dan sekitarnya perlu lebih waspada akan dampak La Nina. Sejak awal Oktober saja, bencana banjir terjadi di banyak titik di ibu kota. Maka banjir semakin berpotensi terjadi di bulan mendatang. Secara umum La Nina akan direct kepada wilayah tengah dan bagian timur, tetapi kita perlu waspadai bahwa secara alamiah kondisi hujan di Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas monsun ya, di mana curah hujan akan tinggi mulai nanti November, Desember hingga bulan-bulan berikutnya. Maka kewaspadaannya khususnya misalnya untuk Jakarta perlu ditingkatkan karena dengan kondisi normal saja intensitasnya juga cukup tinggi. Bencana di musim hujan, DKI Jakarta mengebut program Grebek Lumpur dengan mengeruk aliran sungai hingga waduk. Salah satunya adalah Kali Sentiong ini. Agar daya tampung air semakin besar, pengerukan juga dilakukan di sejumlah aliran sungai hingga waduk, seperti Kali Sekretaris Jakarta Barat, ada Waduk Setu Babakan, dan juga sejumlah aliran mikro lainnya yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Dan saat ini pengerukan baru berjalan 11% atau sekitar 500.000 meter kubik dari targetnya, yakni sebesar 4,5 juta meter kubik. Tidak hanya pengerukan sungai, Pemprov DKI Jakarta beserta warganya butuh upaya ekstra menghadapi curah hujan tinggi di akhir tahun, agar banjir dahsyat seperti awal tahun 2020 lalu tidak terulang. Memang setiap tahun ini ke depan curah hujan meningkat terus ya. Tidak seperti biasanya. Dan yang lain lagi yang perlu diantisipasi ya, ada anomali cuaca, perubahan iklim, termasuk ada La Nina ya, kemungkinan Desember. Jadi dipastikan di akhir tahun ini, di awal tahun depan itu terjadi peningkatan debit air atau penambahan air. Makanya upaya-upaya yang dilakukan perlu upaya-upaya yang sangat ekstra ya. Udah pasti takut lah Mbak. Sering. Kalau dikeruk kayak gini kan airnya jalan ya pasti kan lancar. Ya warga sini nggak mungkin banjir lah. Ya takut banget. Iya, kalau was-was deh kalau air kali udah naik. Pemirsa, tentunya cuaca ekstrim tidak hanya mengancam wilayah DKI Jakarta saja. Bahkan pada akhir Oktober nanti, hujan lebat disertai dengan angin kencang berpotensi mengguyur seluruh wilayah Indonesia, dari Provinsi Aceh hingga Papua. Pemerintah telah mewanti-wanti bahaya La Nina dan memetakan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi ini. Bahkan BNPB memperingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk selalu siaga saat hujan turun.
terutama warga di titik rawan banjir dan tanah longsor. BNPB telah mengeluarkan sejumlah surat edaran kepada para gubernur, bupati, wali kota untuk mewaspadai beberapa hal. Yang pertama adalah mengikuti setiap perkembangan yang disampaikan oleh BMKG. Yang kedua, melakukan langkah-langkah persiapan, apel kesiapsiagaan, mengecek perahu, mengecek tenda, tempat pengungsian, kemudian obat-obatan bagi masyarakat yang mungkin akan terdampak, kemudian juga makanan siap saji. Mitigasi bencana hidrometeorologi di tahun ini tentu harus dipersiapkan lebih matang. Pasalnya, Indonesia masih berada di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Vena Malinda, Purwodadi Hartono, iNews melaporkan.